Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang, jujur saja, selalu ada di sekeliling kita setiap detik, tapi jarang banget kita sadari sepenuhnya. Kita sering banget kan cuma melihat aktor-aktor di panggung alam ini, ya hewan lah, tumbuhan, atau bahkan diri kita sendiri. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran soal sutradara tak hidup yang sebenarnya lagi ngendaliin seluruh pertunjukan luar biasa ini? Nah, mereka inilah yang saya sebut sebagai arsitek tak kasat mata di alam. Dan hari ini, rahasia mereka bakal kita bongkar habis-habisan. Oke, agenda perjalanan kita hari ini cukup simpel. Kita mulai dari memahami ekosistem, terus lanjut ke komponen abiotik, masuk ke studi kasus sawah, ngebahas ancaman lingkungan, dan terakhir, soal menjaga keseimbangan. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, memahami ekosistem biotik dan abiotik. Kalau kita lihat keluar jendela nih, apa sih yang sebenarnya bikin suatu lingkungan itu bisa selaras? Jawabannya ada di satu kata krusial, ekosistem. Tapi ingat, ekosistem itu bukan cuma sekedar kumpulan tanaman atau hewan yang lagi nongkrong bareng. Secara definisi, ini adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungan tak hidupnya, alias komponen abiotik. Poin yang wajib banget digarisbawahi di sini adalah kata timbal balik. Kehidupan itu nggak bisa eksis di ruang hampa kan? Makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya itu ibaratnya lagi nari dalam sebuah tarian yang konstan dan super halus. Lingkungan yang nentuin siapa yang bisa bertahan hidup di sana, dan sebaliknya, makhluk hidup yang perlahan-lahan bakal mengubah lingkungan tersebut. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, komponen abiotik atau faktor tak hidup. Jadi, apa sebenarnya fondasi tak hidup yang lagi kita omongin ini? Ada 6 faktor utama yang jadi panggung kehidupan kita. Suhu, cahaya matahari, air, tanah, kelembapan, dan tingkat pH. Kelihatannya sih emang mirip kayak laporan cuaca harian ya, tapi jangan salah. Dalam skala ekologis, 6 elemen inilah bos sebenarnya yang punya kekuatan absolut buat ngasih kehidupan, atau sebaliknya, mencabutnya. Biar lebih kebayang, coba deh kita lihat tabel adaptasi biologis ini. Lihat kan gimana elemen-elemen tadi maksa makhluk hidup buat adaptasi? Suhu yang panas ekstrim bikin tumbuhan gurun harus putar otak buat bertahan. Cahaya matahari yang minim di bawah kanopi hutan hujan bikin tumbuhan di sana harus bisa hidup dengan cahaya redup. Air? Ya jelas, ikan butuh banget itu buat bernapas. Tanah ngasih nutrisi, terus kelembapan, nah katak itu butuh banget kelembapan tinggi biar nggak dehidrasi sampai mati. Belum lagi pH tanah yang nentuin tanaman apa yang bisa tumbuh. Bener-bener nyata banget gimana elemen-elemen tak hidup ini pegang kendali penuh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, studi kasus sawah sebagai ekosistem buatan. Setelah bahas teori yang agak makro tadi, kita tarik ke hal yang lebih membumi yuk, yang berhubungan sama isi piring kita sehari-hari. Sawah! Yang menarik dari sawah ini adalah, ya sebenarnya ekosistem buatan manusia yang terbilang sederhana. Tapi, justru karena kesederhanaannya inilah, sawah itu kayak laboratorium alam mini yang sempurna. Di sini kita bisa lihat langsung gimana si arsitek tak kasat mata tadi benar-benar mengontrol hidup matinya tanaman padi kita. Kita bedah ya, gimana 4 tuas utama ini beroperasi di sawah. Pertama, air. Ini mutlak loh, bukan opsi. Nggak ada pengairan, ya padi berhenti tumbuh. Kedua, tanah. Nutrisi di tanah itu penentu seberapa kuat padinya, makanya kita sering nambahin pupuk buat genjot kesuburannya. Ketiga, cahaya matahari, si mesin utama fotosintesis. Lebih banyak cahaya yang optimal, biasanya hasil panennya juga makin tumpah ruah. Dan yang keempat, suhu. Padi itu punya zona nyamannya sendiri. Suhu kepanasan atau kedinginan dikit aja, pertumbuhannya bisa langsung mentok. Jadi 4 tuas ini tuh harus diputar dengan presisi kalau mau panennya sukses. Tapi tunggu dulu, jangan mikir sempit cuma soal padinya aja ya. Namanya juga ekosistem, semuanya itu ibarat jaring raksasa. Kalau misal Anda iseng ngubah pH tanah pakai bahan kimia, efeknya nggak cuma ke padi. Anda itu barusan aja neken tombol reaksi berantai yang nasibnya bakal merembet ke cacing tanah, serangga, sampai miliaran mikroba di lahan itu. Semuanya kena imbas. Lanjut ke bagian keempat, ancaman lingkungan dan risiko buatan manusia. Sejauh ini kita udah lihat betapa presisinya sistem alam ini bekerja. Tapi sayangnya keseimbangan ini tuh rapuh banget. Coba Anda perhatiin perbandingan di layar ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, alam yang seimbang itu benar-benar memancarkan harmoni. Tapi di sisi sebelahnya, saat kita mulai campur tangan secara berlebihan, sistem abiotiknya berubah paksa dan berujung pada kerusakan parah. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin bencana ekologis kayak gini? Dari sumber yang kita bahas hari ini, ada 4 ancaman raksasa yang patut kita waspadai. Perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan penggunaan pestisida. Inti dari keempat masalah ini sebenarnya cuma satu. Mereka mengubah fondasi tak hidup di alam terlalu cepat. Saking cepatnya, makhluk hidup nggak dikasih waktu buat beradaptasi.
Biar lebih jelas, kita telusuri efek dominonya. Perubahan iklim itu nggak cuma bikin kita gampang keringetan, tapi memicu kekeringan ekstrim yang bisa menghancurkan pertanian. Lalu polusi, bayangin aja, limbah dibuang sembarangan, itu sama aja meracuni air dan tanah kita sendiri. Deforestasi, ngilangin akar pohon yang tugasnya nahan tanah. Akibatnya, ya erosi dan banjir bandang. Terus pestisida nih, niatnya mungkin bagus ya buat lindungin tanaman, tapi realitanya, senjata ini malah ikut membantai serangga non-target yang sebenarnya ngebantu ngejaga kesehatan lahan. Ini benar-benar fakta sebab akibat yang logis banget di alam. Masuk ke bagian kelima dan terakhir kita. Jaga keseimbangan, lindungi ekosistem. Nah, kita udah paham nih akar masalahnya. Terus gimana? Ada satu kutipan yang menurut saya merangkum semua yang kita obrolin dari awal. Memahami hubungan antara komponen abiotik dan biotik sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini bukan sekedar kata-kata mutiara ya. Pemahaman dasar ini adalah prasyarat mutlak. Ya karena logikanya, kita nggak mungkin bisa ngerawat atau ngelindungin sesuatu yang nggak kita pahami cara kerjanya kan? Apalagi kita udah lihat buktinya tadi, Anda itu sama sekali nggak perlu nebang satu hutan penuh buat ngebikin ekosistem berantakan. Nggak perlu. Terkadang, cukup bikin sungai sedikit lebih asam atau naikin suhu bumi cuma beberapa derajat, dan boom, reaksi berantainya bakal ngehancurin wajah ekosistem itu perlahan-lahan. Sistem alam kita ini emang jenius banget, tapi ya harus diakui, sangat-sangat rapuh. Dan itulah intinya. Arsitek tak kasat mata di sekitar kita, suhu, air, tanah, cahaya, saat ini lagi terusik karena aktivitas kita. Mengingat satu perubahan kecil aja udah bisa ngancam semua bentuk kehidupan, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana alam bekerja, tapi setelah tahu betapa krusial dan rapuhnya sistem ini, apa peran Anda ke depannya buat ikut jaga keseimbangan ini? Pikirkan baik-baik ya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi Explainer hari ini. Tetap kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.